Lo percaya nggak gue pernah ngurusin sampah? Sampah? Dinas Kebersihan Sampah Surabaya. Dan yang lucu lagi deh, kalau lo mau tahu yang lucu nih. Gue tuh pernah jadi boneka Ciki deh. Ya gue jalan-jalan dibayar 35.000 tuh gue inget. Jalan-jalan, yang dipukulin anak-anak kecil, foto. Segala lapisan itu gue pernah ngejalanin. Pernah ngejalanin ya. Di total, ya mungkin hampir 3.000 panggung yang pernah gue jalanin. Udah hampir 3.000 ya? Jadi sehingga tugasnya manajer menurut gue selain dia memanage itu, ya mengembangkan, menjaga jembatan kemana-mana. Itu gue ingat banget pada waktu buat gimmick ke Arman, Inexis. Oh iya. Yang vokalis itu kan. Vokalis ya. Ya pada waktu itu gue bilang ini. Dan gue betul-betul bagaimana sampai nangis-nangisan tuh deh. Oh iya? Kelihatan bahwa Gigi tuh ribut gara-gara Arman. Harus ada sebuah gimmick untuk mendapatkan sebuah. Itu gue percaya itu ya? Percaya itu. Ya dari zaman dulu sampai sekarang ya sama aja. Kayak misalkan gini. Gue yakin anak Gigi sendiri mungkin lupa. Kejadiannya ngabuburit. Itu legend banget. Iya. Itu 14 tahun loh deh. Oh. Nah Om, sama dengar-dengar isu yang beredar tahun depan Om akan menyelenggarakan konser besar dari sebuah band legendaris Indonesia. Oke, kalau gue sebetulnya ini jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, nah teman-teman, jadi itu tadi sedikit cuplikan kita menemani Om Dhani pada saat lagi cek lokasi ya. Nah itu tadi karena memang satu dan lain hal ya. Jadi memang cuma beberapa hal, beberapa fit yang bisa kita ambil gitu. Itu tadi gimana Om? Apa yang lo lakukan tadi setelah kita berpisah? Enggak, gue tadi sekedar ngeliat-liat sih, pengen tahu situasi dan kondisinya Taman Ismail Marzuki. Oh, kan kok lama banget gitu ya nggak jadi-jadi gitu, kita lihat gitu. Asik ya. Ya nggak percuma gitu lama gitu ya, tapi doa gue semoga tidak lama lagi gitu. Walaupun itu kan belum selesai. Pertama jadi kita masih bisa berkarya di situ. Memang di situ oke banget kalau untuk kita berkarya gitu ya. Terus ya semoga nanti setelah jadi harganya terjangkau. Oh ya, biar sewanya ya terjangkau untuk kita semua lah. Biar jangan dilihat dari nilai sewa dan sebagainya, tapi karya itu bisa menghasilkan apa itu. Oh ya. Jadi sebanding itu. Keren. Nah mungkin karena sekalian ya Om, maksudnya kan tadi juga kita miss untuk maksudnya melihat kegiatan Om lah. Nah biasanya Om kalau misalnya kayak gini nih, lo bikin suatu event gitu atau acara, biasanya step-stepnya apa aja sih Om? Maksudnya ini kan kita sebagai yang di panggungan kita nggak pernah tahu ya. Kita taunya latihan, datang, ngulik, main, beres gitu pulang. Ya kalau gue sebetulnya kalau buat kegiatan itu gue lihat dari materinya sebetulnya. Jadi artisnya gayanya gimana, gayanya dalam pengertian dalam keseluruhan ya. Musiknya gimana. Nah dari situ terus kita mengajukan kreativitas, pemikiran kita gimana kalau ini diginikan, ini diginikan. Seperti itu ya. Ya dari situ ya udah mulai perencanaannya, digitukan, ya udah berkembang nanti bentuk panggungnya bagaimana. Di dalam panggung tersebut nanti ada gimmick apa, teknisnya gimana. Itu juga dipikirin ya? Baru nanti ke pendukung yang lainnya seperti LED, lightingnya, atau ada artis tambahan atau ada artis pembantu dan sebagainya.
Ya seperti itulah. Sampai kita juga memikirkan masalah jualannya gitu. Oh, oke. Karena semua itu kan tidak terlepas daripada pembiayaan ya. Iya. Nah kita juga tidak boleh memikirkan sepihak, jadi masalah karya, tapi barter daripada kerjasama dengan sponsorship itu juga kita pikirkan. Jadi ada benefitnya kegiatan itu untuk sponsor juga. Jadi kedua win-win lah untuk kedua-duanya. Ya, gitu tuh. Jadi kurang lebih garis besar gitu ya prosesnya ya. Itu proses panjang yang kadang kita, maksudnya gua sebagai musisi nggak terlalu notice, karena kita kan notisnya tanggal segini kosong nggak, ya udah datang ngulik main beres gitu. Senang kalau eventnya bagus, kalau kurang paling ngedumel di belakang standar. Cuma maksudnya itu kan proses panjang dan melibatkan banyak pihak ya Om. Sangat banyak gitu sebenarnya dari awal perencanaan sampai itu kan melibatkan orang di balik panggung itu banyak banget. Banyak banget ya. Yang sebetulnya itulah yang harus dikerjakan juga oleh pemerintah, di mana mereka itu mempunyai profesi yang sendiri-sendiri dan itu harus segera disertifikasi. Oh, oke. Sertifikasi itu juga penting gitu. Tapi kalau bisa ya itu yang mensertifikasi itu juga jangan, kalau bisa yang benar-benar expert gitu. Jangan hanya asal jalan cari job untuk mengaudisi ya. Seperti itu. Gitu sih. Keren. Deng diminum loh deh. Ya Om, terima kasih banyak, ini sudah ada kopi untuk nahan ngantuk. Oke, nah itu jadi tadi prosesnya, mungkin teman-teman kita harus lebih menghargai lagi, respect satu sama lain. Maksudnya di dalam satu show itu banyak orang-orang yang terlibat dan ya kita harus saling menghargai lah. Kalau nggak ada mereka, show kita nggak bisa berjalan. Cuma tanpa kita, show mereka juga nggak bisa berjalan. Ya. Bener nggak? Win-win ya. Win-win. Nah Om, kita membahas band yang menjadi rumah lu sekian lama dan membuat nama lu. Siapa tuh? Band yang ada di buku merah ini. Oh, Gigi. Bahasa Inggrisnya Toot. Teeth kalau banyak. Gigi Om. Nah tadi kan lu udah singgung kan, maksudnya ya lu di Gigi 21 tahun. Berarti lu masuk berarti dari pertama banget Gigi? Enggak. Jadi Gigi album pertama itu, ya itu yang gue bilang gue daftar. Ya, daftar. Ke si Bujana, gue ngelamar gitu. Bujana bilang nggak bisa karena pada waktu itu koordinatornya belum. Udah ada koordinatornya. Oh, oke. Jadi bukan manajer dulu, namanya Rio Sulaiman. Oh, itu jatuhnya ya apa? kenapa gue dibilang manajer Gigi pertama? Ya karena yang si Rio itu bukan manajer, dia hanya koordinator, katanya sih mereka begitu. Koordinator dulu, mungkin roadman kali sekarang atau? Nah terus abis itu gue masuk jadi manajer, ya mulai kan begini begitu dan sebagainya, dia sempat menjadi roadman juga. Oh si Mas Rio. Mas Rio ini. Nah mungkin sebelum panjang ceritanya, gue penasaran nih. Pas masuk berarti lu udah memikirkan nih kira-kira Gigi harus secara birokrasi atau manajemen harus tertata rapi gitu-gitu. Lu udah kepikiran itu nggak sih Om dulu? Kalau itunya ada, tapi masih belum bisa secara gamblang karena gini. Yang unik lagi ya mungkin gue itu setelah diinterview di rumahnya almarhum ya, Baron gitu. Gue nggak mau nerima dulu pada waktu itu. Oh, oke. Jadi gue bilang bahwa gue mau jadi manajer ya, dengan syarat gue ikut dulu 4 kota, gue bilang minimal. Oh. Karena alasan gue bagaimana gue akan memberikan target, janji dan sebagainya kalau gue belum tahu produk gue gitu loh. Akhirnya ya itu dikasihlah 4 titik gitu loh. Nah tapi di titik yang ketiga ini, gue lupa di Solo, kalau di Solo tuh Jogja gitu, Solo deh kelihatannya. Itu gue ditodong anak-anak, lu harus memutusin sekarang. Ini gue bilang. Karena ya kita sudah mendesak ya, kita ingin mengumumkan bahwa kita udah punya manajemen gitu. Akhirnya gue sampein, oke lah kalau gitu, udah cukup lah, bisa gitu gue bilang. Ya terus gue ditanyain masalah target apa dan sebagainya gitu. Ya gue jawab, target untuk sementara ya minimal dalam 1 bulan ada 4 kali show. Gue bilang begitu. Kita juga harus punya kantor sendiri, gue bilang. Kita harus menata ini ulang. Terus kondisi lo dengan gue sama. Dalam tanda penting nggak ada bos di sini, sama kita gitu. Ya dalam inti gue kan sebetulnya gue menyadari gue tidak bisa bermusik ya, memainkan nggak bisa. Tapi gue juga dibaliknya,
Mereka nerima gue juga artinya mereka tidak bisa memanage, Ya, gitu kan. Artinya sama-sama kita Ya, ini, inilah. tapi kita setara dalam kepentingan. Jadinya gue tidak akan mengutak-ngutik karya gitu. Oke. Tapi lu juga jangan mengutak-ngutik gue juga. Gitu. Ya, ya. Tapi kondisi itu ya jalan akhirnya seperti itu. Jalan aja ya. Keren, itu awalnya udah begitu ya, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu mungkin ini hal apa atau alasan apa yang membuat lu akhirnya benar-benar jatuh cinta ke giginya? Maksudnya kan lu benar-benar kayak keluarga, lu kayak memiliki gigi gitu. Awalnya kan gini deh, awalnya kan harus cari bentuk dulu nih. Di gigi itu yang bukan paling dekat ya, yang udah kenal itu kan baru Bujana, yang lain. Iya, iya. Seperti itu. Dan Ini drummer Ronald kan? Masih Ronald ya? Jadi gua pada waktu itu gua harus mengenal yang 4 lagi gitu. Kan berlima. Yang 4 ya cari satu-satu lah ya, cari satu. Oh, bentuknya begini. Dan gua pada waktu itu memberi aturan yang tidak layak mungkin ya di manajemen yang lain gitu. Saat itu. Apakah bisa atau enggak gitu. Ya gue juga nggak ngerti ya, tapi itu sebagai syarat aja karena itu bisa memperpanjang umur dari band itu gitu. Ya akhirnya mereka juga sepakat syarat-syarat yang gue itu ya. Syarat yang dari gue adalah ya selain tadi manajemen itu ya terus dengan ini apa namanya pada waktu itu gue tidak memperbolehkan adanya drugs. Oke. Dalam sebuah perjalanan dengan cewek lah ada di dalam situ gitu. Jadi kita betul-betul jalan anak band gitu. Iya. Karena mereka setuju ya, walaupun ya di dalam perjalanan ada yang menggoda gue gitu ya, biasa, tapi kan anak lagi anak band. Gue setelah kesini gue mikir ya gue ketawa sendiri dengan aturan itu gitu. Karena ya ada istilah yang pernah gue baca bahwa musisi artis itu dulu tidak, dalam bukunya itu gue nyata ya, gue nggak bohong. Gue baca buku keluaran siapa, gue dari Amerika itu ya. Itu bahwa musisi atau artis itu tidak lepas dari seks, drug, and rock and roll kan itu. Yang seperti itu gitu. Nah, sedangkan gue menentang hal itu. Gue mencoba. Bisa lah gitu ya. Bisa, tapi ya nggak ngerti ya di belakang gue. Tapi kalau pada waktu itu ya, oke aja tuh. Malah yang lucu lagi kesannya orang terhadap Arman bagaimana, Bujana begini, itu lucu sebetulnya. Ada yang bilang, Arman ya kalau main mabok terus, karena dia kan bawaannya seperti itu kayak gitu. Jadi ada yang kebalik-kebalik kayak gitu ya, tapi ya kita nikmatin aja gosip-gosip itu seperti itu. Ya itu sih terus yang gua jatuh cinta itu ya bukan jatuh cinta ya, kewajiban akhirnya kan. Kewajiban itu yang akhirnya gua bisa berkolaborasi, benar-benar berkolaborasi kerjasama. Yang gue bilang dari tidak profesional ke profesional terus tidak profesional gitu. Jadi pertama ya belum profesional ya jelas. Terus akhirnya mau profesional udah. Betul-betul gue kontrak kan, begini aturan begini nih. Tapi gue ketat semuanya. Oke. Kesininya nggak profesional karena apa? Akhirnya menjadi keluarga bagi gue gitu mereka. Seperti itu. Jadinya ya udah santai-santai aja. Ada sesuatu yang udah kayak gitu. Seperti itu. Dan yang paling gue seneng di kerjasama dengan Gigi itu adalah komit mereka gitu. Dan mereka betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab terhadap profesinya. Kerjaannya. Dulu kita tuh yang namanya berenam ya, terus berlima. Itu kemana-mana betul-betul. Kadang-kadang Idul Fitri beberapa hari aja udah ketemu lagi gitu. Coba bayangin aja. Hanya bicara masalah gigi. Gigi ya. Gila. Soalnya 21 tahun terus image Om Dhani sendiri di gigi ya begitu kuat, apalagi buat teman-teman lingkungan industri ya sekitar ya. Pasti kan dan dipetnya gigi gitu kan langsung. Ya itu tadi yang tadi mungkin karena kemana-mana kita berlima gitu ya, berlima. Ya almarhum nggak gue hitung ya karena itu kan kita mau perubahan itu betul-betul ketika terjadinya ketika almarhum pergi ke Amerika. Ya udah kita tuh menyusun strategi yang begini-begini kayak seperti itu. Gitu. Ya. Nah Om, perjalanan 21 tahun boleh dong 2 atau 3 hal yang memorable, lucu atau bersama Gigi, entah proses mau manggung atau mungkin
di link acara apa gitu. Atau dua hal-hal ya lucu boleh atau memorable yang misalnya lu nggak akan lupa lah momen itu. Ada nggak Om? Ya apa ya, kalau ya sebetulnya gini, kalau yang lucu-lucu banyak banget ya. Kalau ke Gigi itu ada aja masalahnya ada ya. Ya kadang-kadang ya seperti ya misalkan apa ya, kelakuan bujana yang beda pokoknya. Kalau gue nggak bisa menceritakan. Ya. Yang masyarakat bilang begini ternyata gini. Arman begitu. Apa namanya seperti apa namanya terus Ronald ini apa dan sebagainya. Ada aja gitu yang ya. Tapi ya misalkan yang lucu lagi, gue pernah punya pengalaman yang itu ketika kita ke Amerika sebetulnya. Oke. Ini ke Amerika pertama. Ini yang kalau yang pertama atau kedua ya, gue lupa ya. Karena kita tuh tur kalau nggak salah di 17 negara bagian gitu ya. Nah itu saking baru pertamanya gue atau enggak gitu ya. Jadi pas kita keluar pada saat itu formasi si siapa namanya Budi Haryono. Oh udah. Budi. Pada saat kita keluar pesawat nih, wah kita semangat banget gitu. Pas keluar kita kaget di depan ada security kulit hitam gede banget gitu. Buat gitu, hey. Pas ketemu gitu, kok kebetulan dia nanya ke kita gitu. Kita nanya ke kita, yang ditanya itu Budi Haryono. Jadi istilahnya ditanya, berapa lama lo di Amerika? Gitu. Terus dia juga nanya, ini grup band katanya, sudah berapa lama gitu. Budi jawabnya, kita di Amerika, gue lupa ya, kita di Amerika sudah 8 tahun. Ini grup kebalik gitu. Saking deg-degan. Itu menurut pendapat gue yang satu hal yang sangat sebetulnya memorable dengan Gigi mau banyak banget gue. Bahkan kalau dibilang di buku merah ini sebetulnya hanya malah sebagian gitu. Banyak hal. Sebagian ya. Banyak lah. Iya 21 tahun Om. Kadang kita 5 tahun aja banyak, apalagi 21 tahun Om. Ada banyak ya, tapi ya sudahlah itu hanya sebagai kenangan ya kita di Gigi ya. Gua di Gigi. Tapi Om proses pembuatan lagu nih, misalnya kayak ya setelah itu kan ya hit semua lah lagu-lagu Gigi, Nakal apa, Andai apa segala macam itu, apakah itu melewati proses perizinan kuping lo dulu nggak sih Om? Maksudnya lo dengerin, ini kita punya. Oh iya. Gue approve dulu baru. Jadi gini, gue tidak pernah membatasi mereka berkarya, mau model apa aja terserah. Gitu. Oke. Ya, nah udah kita. Nah setelah selesai gue didengerin. Nah gue minta sih hak 30% untuk jualan gue gitu loh. Oke. Tapi itu pun gue tidak terlalu, nggak ganti gitu nggak. Gue balikin ke anak-anak, ini bentuk kayak gini. Ketika terjadi perdebatan dan mereka misalkan tetap gitu, ya udah nggak jadi masalah, ya oke. Tapi kalau nanti di kemudian ada permasalahan dalam jualan, jangan salahin gue gitu. Tapi gue akan maksimal, ya gue tetap maksimal gitu. Tapi alhamdulillah ya rezeki aja ya. Kita selalu. Karena gini, Gigi itu sangat kuat kalau gue bilang di panggung itu sangat kuat. Iya. Ya mereka musisi yang berkualitas lah ya. Itu sangat kuat, jadi seneng kalau ngeliat Gigi di panggung gitu. Seneng banget lah. Sampai sekarang sih gue, walaupun udah nggak dikit gue suka. Iya. Maksudnya itu kan tadi kan lo sempat bilang lo nggak mengganggu proses kreatif sama sekali kan. Cuma kan proses kreatif itu kan finalnya kan tetap di penjualannya, maksudnya bagian penjualan lo kan. Iya, kan gini kan gue juga harus memahami fansnya Gigi yang harus terjaga. Jadi ada satu perkara yang misalkan udah jadi gitu ya. Gue bilang ini lagu ini gimana ini bagaimana sih lagu ini gimana? Ini lagu ini gimana gitu. Nah dari album ini kayak gini loh. Nah survei membuktikan secara ada gue kertasnya. Gue kan kalau Gigi main suka survei gitu. Jadi gue tuh punya dari album 1 sampai album berapa, gue punya data tuh. Yang disenangi fans itu album yang mana. Nah dari situ, dari semua album yang disenengin lagu apa. Gitu. Itu gue yang punya. Terus art Gigi ya, yang disenangi nomor 1 tuh dengan fans siapa. Nomor 2 itu siapa.
Gue punya. Ini bagi gue untuk jualan gue penting. Pertama untuk dia memutuskan masalah karya. Yang kedua, data ini untuk jualan gue gitu loh. Jadi kadang-kadang misalkan kita dengan Simba katakan, dia nanya, nanti kita akan promosi begini. Lo kok di sini aja, di sini kok enggak gini? Gue bisa bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Kenapa? Ini lo kertas gue. Kalau lo mau promosi di sini, ini fans Gigi banyak ini nih, kayak gitu. Seperti itu. Gila, presisi banget ya. Ya kita berusaha detail lah. Sampai kadang kita itu punya tabloid, di mana tabloid itu juga tempatnya untuk menggait fans. Oke. Jadi fans kita, dan itu kita kirimkan secara gratis. Walaupun iya, tapi yang bayarin tabloid itu dengan pengiriman adalah sponsor tetap. Tapi nggak apa-apa kan, kita nggak untung di situ nggak apa-apa, tapi kan gitu. Tapi banyak tuh yang akhirnya daftar gitu. Itu secara resmi kan, jadi kita udah tahu datanya gitu. Di situ ada teka-tekinya tentang gigi. Jadi ada teka-teki tapi permasalahan gigi, lagu gigi apa dan seperti itu. Terus nanti, di situ gue juga memanfaatkan. Di situ namanya itu Gigi News tadinya. Ketika banyak artisnya gue rubah tabloid itu jadi Postainment News gitu. Postainment News gitu. Itu juga bentuknya seperti itu. Di situ ya sudah banyak gitu ya. Ya kan sebetulnya ada juga yang jalan ya. Gigi siapa namanya? Samson. Terus ada lagi si siapa? Edani malah seperti dan lain-lain lah seperti itu. Gila Om, berarti lumayan ini ya, detail dan presisi banget ya. Ya kalau kita nggak mulai belajar dari situ ya. Tapi zaman itu kayak gitu juga nggak? Maksudnya yang lain? Yang lain enggak. Nah iya maksud gue, kalau sekarang kan ya menurut gue itu sangat wajar. Bisa gue tangkap dengan cepat gitu dari logika gue. Cuma kan zaman itu. Tapi sebetulnya gini, buat lo kebetulan musisi yang lulus mahasiswa ya, kuliah gitu ya. Mungkin ya. Itu ada di mata kuliah. Kuliah lain. Ya. Tapi ada di mata kuliah bahwa sebuah prosedur, sistem itu kan harus dilakukan ini. Ya ada planning, organizing, acting, controlling kayak gitu sebetulnya. Semuanya kan kayak gitu. Iya sih. Kalau kita berdasarkan itu enak banget. Enak banget ya. Maksudnya ya itu hal-hal yang penting juga untuk musisi tahu ya. Jadi nggak sekedar tadi. Iya, nah makanya posisi tawar gue di Gigi atau di artis-artis Post Entertainment, gue punya data gitu. Lo mau ngomong gini lo data lo. Gitu. Iya. Benar. Dan strategi kita juga, waduh, itu kadang-kadang kalau mau keluar tuh aneh-aneh aja gitu. Iya. Dan soal kemakan aja ya Om. Ya. Kayak lu dulu Gigi bikin ini, ya kemakan aja gitu sama fans gitu. Ya ini gue ada cerita dulu. Tapi kebetulan lawan yang gue diceritakan orang ini udah meninggal. Pada satu saat gue memanage Edani gitu. Ya. Edani itu kan grup bagus. Ya kan dari dulu udah bagus itu. Tapi dia baru keluar lagi nih. Gue ambil dari Aquarius, masukin Sony. Ya. Bagaimana cara jualannya kan gitu. Gue sempet itu akhirnya gue panggil wartawan, gue cari koordinatornya. Gue mau press conference dong gitu. Tapi judulnya gue minta dari gue deh gitu. Apa sih Dan? Bahwa Edani keluar, intinya Edani itu keluar lagi dan ternyata Edani masih grup rock terbaik di Indonesia, bahkan ini gue ngaco aja gitu. Lo tau nggak? Sebelum jadi album itu kita udah tour. Gila, keren. Walaupun hanya di 6 titik ya. Iya, oke loh. Iya. Tapi reborn. Ya, gue juga nggak takut ngejual itu karena apa? Karena Edani tanda kutip itu oke banget gitu. Ya dia tuh yang memberikan color di rock di Indonesia juga termasuk gitaris dia lah ya. Dan sebagainya. Om Ed Syahrani. Gila, keren. Nah Om, 21 tahun nih, mungkin ini pertanyaan agak sensitif, tapi terserah. Lo kenapa sih gigi mulu? Terserah Om. Ya kan ini lagi masih gigi. Nah, 21 tahun Om. Ini agak sensitif, terserah Om mau jawab apa enggak. Akhirnya kan Om keluarlah dari Gigi, berhentilah membantu Gigi di manajemen. Itu gue sih nggak tahu alasannya, dan isunya kan kalau nggak salah simpang siur lah. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapakah
Sebetulnya bukan gua mundur gitu. Oh oke, gimana Om jadi ceritanya? Tapi yang benar adalah Gigi yang mundur dari pos. Oh oke, itu Gigi di pos terus cabut dari pos lah. Dari pos. Jadi nggak ada keributan apa-apa. Tapi kedua-duanya wajar gitu loh. Pada waktu itu gua sibuk pertama adalah kuliah di S2. Oh oke, lo ngambil S2. Oh, S2. Di yang kedua itu gua pada waktu itu mulai dari relawan Jokowi ya sampai di kegiatan-kegiatan Jokowi gitu. Jadi banyak menyita waktu. Oke. Nah, memang sih banyak menyita waktu dan sebagainya. Tapi pada itu pada intinya sebetulnya gua tetap memikirkan pos lah, nggak mungkin nggak. Seperti itu. Nah, kenapa gue bilang Gigi mundur ya? Wajar juga dia datang berempat di ruang itu yang bersejarah itu. Ruang itu semua musisi di situ. Semua di situ ya. Situ. Yang dia artis gua atau nggak artis gua di situ. Oke. Nah, mereka datang ya bilang bahwa mereka akan mencari manajemen baru gitu. Oh, oke. Terus gue bilang, dan gue juga uniknya pada waktu langsung iya gitu. Oh, itu kalian udah nggak ada kontrak tuh ya? Gue masih ada kontrak. Masih ada kontrak. Oh iya. Gue bilang baguslah kalau gitu. Gue ngomong gitu. Baguslah. Oke. Semoga lo dapat manajemen yang lebih baik dari gue gitu. Ya alasannya kenapa ya dia menggugat gue. Lo sekarang lebih banyak konsentrasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan pemerintah gitu. Ya setelah Pak Jokowi dulu menang kan gue juga suka mengerjakan, dilibatkan dalam apa namanya kegiatan-kegiatan dia yang gitu. Ya tapi kembali lagi gue tidak sama sekali walaupun demikian tidak memikirkan Gigi. Gigi itu menurut gue itu udah bukan sekedar artis gue bukan, tapi Gigi itu adalah ya adik-adik gue, saudara gue lah. Udah nggak bisa. Ya udah akhirnya di sana di meja itu pula yang akhirnya ya udah akhirnya gue berpelukan gitu lah. Dengan berpelukan dengan mereka. Gue mendoakan mereka ya biar mereka sukses lah tetap karena buat apa-apa ya gue ya maaf aja ya gue bilang bahwa gue termasuk orang salah satu lah yang ikut Gigi itu berumur panjang lah seperti itu. Dia begitu sih sebetulnya. Iya. Oh jadi itu alasan. Ada alasan yang lain ya karena yang gue dengar dari ya gue nggak sebut nama bandnya ya dari band Bandung tapi gitu. Yang lucu lagi dia menyampaikan kepada siapa yang disampaikan itu cerita ke gue bahwa katanya gue itu ngambil royalti dari Gigi. Oke. Royalti dengan Gigi. Tapi nggak gue jawab lah. Buat apa hal-hal yang recehan gitu ya, yang menurut gue tidak membangun gitu. Terus dibahas gitu loh. Gak penting karena bukan apa-apa. Gue berkeinginan satu. Gue tidak bekerja sama dengan Gigi nggak apa-apa. Artinya gue pada saat setelah 21 tahun, gue tidak cocok berbisnis dengan Gigi, nggak apa-apa itu. Tapi persaudaraan itu tetap terjadi. Harus terjalin. Dan gue persaudaraan dengan Gigi itu bukan hanya dengan pemain, udah masuk ke dalam keluarga loh. Iya. Semuanya. Terus anak istri. betul. Semua. Masa perkara seperti itu akhirnya gue merusak. Enggak lah, gue sangat menghargai pertemanan persaudaraan itu. Karena gue cerita gue dengan Gigi mah udah. Ya ini salah satu contoh ya. Itu udah masuk ke keluarga. Bahkan anak gue yang cewek nih, itu sampai bilang dia tuh bangga dengan gue anehnya. Gue sebagai manajer Gigi daripada gue sebagai managing director Pos Entertainment. Oke. Ya karena mereka tahu keasikan gue dengan Gigi, keluarga dan sebagainya. Sedekat itu ya. Ya sedekat itu gitu. Ya gitu tuh. Jadi itu alasannya mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa Om Dhani udah nggak lagi di. Ya gue nggak. Gigi lah Nggak ada permasalahan. Dan waktu itu juga sebetulnya karena gue lepas gitu aja karena gini. Gigi nih ya, setelah lepas dari gue punya keyakinan satu. Gigi nggak ada manajer lagi, nggak ada manajer band lagi, ya manajernya Gigi jalan mereka. Dan benar ya Pak? Iya jalan, pasti jalan. Iya. Karena mereka solid musiknya, apalagi sampai sekarang ya. Ya sekarang terbukti, almarhum udah nggak ada, jalan lebih kenceng juga kan sebenarnya. Iya sama aja. Ya karena 21 tahun itu kita bangun tracknya Gigi itu di dalam bidang ini. Benar kali ya, pondasinya udah kayak kuat. Iya benar. Dan ya semoga cita-cita, ya gue yang satu aja yang gue sesalkan ya itu.
gue tidak bisa sampai mati bersama Gigi itu aja. Ya. Kan dulu kan Pasti stay dulu together. ya gue harus bersama. Pada waktu di Malaysia tuh mereka mau pernah deh Gigi tuh di Malaysia kita lagi promosi hampir 1 bulan tuh. Di tengah-tengah itu mereka meeting sendiri. Meeting sendiri bahwa dia ingin pindah ke Amerika loh. Mereka? Keren. Membawa alat perangkatnya sendiri mau berangkat. Gua cegah sampai nggak mau deh. Dan gue tidak boleh ikut karena gue udah nikah gitu. Oke. Mereka belum? Belum. Oke. Sampai kita ketemu managing directornya Sony Music Jepang. Okay. Mereka juga terus managing directornya Sony Music Indonesia kita disaranin jangan. Tapi gue ikut nggak boleh nggak lu jangan. Tapi ya udah gue bilang ya udah terserah. Ya gue tetap support lo. Tapi nanti kalau misalkan lo ke Jakarta lagi dengan gue lagi. Gitu. Tapi gue membackup itu. Cuma akhirnya nggak jadi. Seperti itu akhirnya ya mereka tetap berjaya sampai sekarang. Iya. Keren, gila Omdani. Panutan, respect. Peace, love, and respect. Ya. Gigi banget ya. Yo, gigi banget. Nah, Om, terus tadi kan sudah sangat sering di-mention nih, Post Entertainment itu. Itu Post tuh singkatannya apa, Om? Jadi gini, ini gua sebutin aja. Tadinya singkatan Post itu Pentas Orpheus Sukses. Orpheus. Nah, Orpheus jadi itu pentas dia ya itu ya. Pentas ya pagelaran ya, show, apa gitu. ya kegiatan seperti. Orpheus itu dewa musik gitu ya. Oh, Oke. Udah kita berjalan, jaya nih. Wah, tinggi banget. Tapi gue tidak punya NPWP pada waktu itu. Oh, oke. Itu tapi ide lu sendiri? Ide gue sendiri. Oke. Pos itu karena filosofi gue, pos itu kan tempat berkumpul. Karena gini, gue dari mulai di Pela, terus di Grand Wijaya, Danau Gelinggang, tempat gue itu tempat ngumpul memang. Coba lo bayangin, lo wartawan, TV, orang-orang TV, orang-orang wartawan, musisi, banyak banget di sini. Gitu ya. Dan nggak ada kepentingan pun mereka berkumpul di sini gitu. Ya gue seneng berteman ya. Seperti nah itu. Pos itu tempat, singkatannya pagelaran orang sukses itu. Pentasnya dewa seni yang sukses maksudnya. Ya udah. Nah pada suatu saat, aduh kita nggak punya ini ya, NPWP. Jadi untuk masuk ke ada kerjaan apa pemerintah itu kan nggak bisa. Tapi kita juga ingin menjadi pembayar pajak yang baik. Dirubahlah gitu. Dirubahlah. Namanya bukan pentas Orpheus, diganti dengan gua buat akte namanya pergelaran orang sukses gitu. Pergelaran orang sukses ya itu jalan-jalan ya udah ya biasa kan naik terus habis itu pas di titik tertentu ya mungkin ya titik yang ya bawa hujan itu kan nggak mungkin terus kan ya. Seperti itu. Gua kehilangan dia udah lulus sekolah udah nikah 2 orang keuangan gue. Terus orang kreatif gua gitu. Sampai ya yang 2 orang keuangan ini yang sebetulnya bertiga jadinya dengan media. Ini yang membuat semua ini jadi kacau gitu. Kacaunya bukan karena dia. Karena dia pindah, gua nggak bisa ganti. Lo tahu sendiri, laporan keuangan kecil-kecil itu kan tapi kan kacau deh. Gua tutup laporan keuangan, gua lapor pajak bahwa gua kayak gini, kehilangan ini. Udah. Akhirnya ditutup, gua bubarin pos pagelaran orang sukses itu. Tapi gue itu kan anak gue dari awal. Gitu. Gue buat lagi sekarang jadi pentas perhelatan orang sukses. Tetap aja perhelatan. Pos juga beda. Ya. Jadi ada beberapa versi ini ya singkatannya ya. Seperti itu. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Keren. Nah awalnya Om visi misinya bikin pos tuh apa Om? Ya kalau tempat ngumpul tadi ya. Iya kalau gue itu gue tuh senang berkesenian. Jadi pos yang sekarang malah gue lebarin bahwa gue bergerak di bidang apa aja, pokoknya apa aja tapi tanda kutip entertainment. Ada hubungannya dunia hiburan gitu. Jadi bisa bidang musik, teater, visual, tari, instalasi apa. Gue berusaha masuk ke situ. Seperti itu. Nah ini itu tempatnya itu visi misi gue. Jadi ke tempat itu semua gitu ya. Bahkan gue kalau di luar itu kadang-kadang ya gue males gitu loh.
Oh, oke. Jadi jangan kaget pada waktu gua habis ngerjakan slang yang gede banget gitu. Terus akhirnya gua ngerjakan ini apa namanya? Ulang tahun Muslimah NU. Oh, Yang lebih gede penontonnya itu daripada slang kan. Pada waktu itu ibu-ibu pula. Seperti itu. Ya karena menurut gua ya itu boleh Muslimah NU gitu loh. Tapi dia mengadakan sebuah pagelaran di panggung untuk kayak gini nih. Ya kan tetap berhubungan. Sama-sama Ya kayak gitu. Ulang tahun ini, ulang tahun itu, pagelaran ini, pagelaran itu. Seperti itu. jadi emang mendukung pagelaran Ya, apapun ya, apapun yang dalam bentuk entertainment gua pegangan semua ya. Oh gitu. Nah, berarti itu dari tahun berapa? Berarti awal banget pos itu berdiri 2003. 2003. Berarti sekarang udah 19 tahun berarti ya. Gila, Pos Entertainment itu berdiri. Teman-teman mungkin masih penasaran apa aja yang dikerjakan Pos Entertainment, bisa cek di Instagramnya @posentertainment sini. Terus di YouTube juga ada nggak sih Om? Atau bikin YouTube nggak Pos? Ya itu kelemahan gua itu adalah merawat itu sebenarnya. Oh, Jadi pos itu ada pos entertainment, ada pos musik ya, pos visual, pos record, pos kuliner. oh, sampai kuliner tuh masuk pos juga ya? Iya kan ada di Resto lo yang ada resto yang kita itu seperti itu. Gila, jadi mencakup banyak ini ya. Iya. Sayang nih udah tua banget nih saya. Kalau nggak semua ini. Karena dulu gue sebelum ini gue nggak bohong ini sebelum adanya 360, gue udah 360 sebetulnya. Oh. Di mana artis pos di sini semua digodok di sini. Yang gue nggak punya hanya 2, Apa tuh? radio dengan TV. TV ya. Ini gue ke teman-teman gue nih kalau ini minta tolong. Tapi di sini mulai apa? Latihan di sini. Kata sini studio. Dapet ide, latihan langsung rekam di atas gitu. Buat apa? Materi print ad, visual, lantai gua situ diedit semua ya? Iya, semuanya ada. Promo kita jalanin sendiri. Iya. Keren, karena udah ya maksudnya lu juga udah hatam di bidangnya kan, maksudnya udah paham lah, udah paham. Ya, udah paham. Ada seperti yang gua kerjakan dari hulu sampai hilir, dari nol sampai ini. Itu seperti ngabuburit yang 14 tahun. Iya, iya. Pesta kemenangan. Oh iya itu juga. Itu pesta kemenangan. Terus ada lagi ya promo-promo artis gue yang lainnya seperti promo Java Jive, promo Samson, Itu bikin Gigi, sendiri semua ya? sendiri semua. Oh. Duit sendiri semua. Oh gitu, benar. Kadang-kadang nggak ada sponsornya kita sikat, nggak ada, nggak apa jadi masalah. Oh. Dalam perhitungan gue itu adalah biaya promosi yang nantinya pasti diganti. Oh oke. Jadi, nah itu tuh yang, gue sebenarnya nggak kurang paham juga sih, cuma maksudnya mindset kayak gitu yang kadang kan untuk orang sekarang untuk ngeluarin duit promosi itu takut kan, maksudnya kayak ini bakal balik kayak gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan yakin gitu ya insya Allah lah. Ya seperti gini, kan lo tahu Soundrenalin tuh gede. Iya. Lo boleh cek ke promotor yang namanya Koko dengan Novi nih. Itu promotor yang menurut gue gila. Gigi itu kalau main di Soundrenalin ada beberapa case. Gue bawa lampu sendiri. Lampu lo ya. Lighting. Bawa sendiri? Iya. Gue bawa, kadang-kadang visual gue kerjain sendiri. Oh, oke. Gue pesen dengan si sound engineer, dengan sound lighting engineer ya. Gue pingin Gigi beda. Gue bayar lightingnya. Ya. Kita itu rugi. Produk ya. Iya, kita rugi, nggak jadi masalah di situ. Tapi setelah itu, di sininya kita show-nya bayar, makanya gitu. Iya, benar. Dan kayak gitu paling enak diajak bicara gitu. Oh, gini nanti gini. Konsep tuh anak-anak gua agresif banget, asik. Iya, benar. Nah, itu tuh harus dipahami teman-teman tuh bahwa ya memang harus tadi dikorbanin duluan ya. Ya, depan, ya kalau kita mau dapat besar ya harus berkorbannya besar juga. itu ya, betul. Pancingnya ya selain pancingnya juga harus kailnya besar juga. Iya. So presisi. Tapi harus dengan ini ya Om, harus dengan perkiraan atau perencanaan yang matang juga dong. Oh iya. Yaudah buang duit aja deh. Gitu kan nggak gitu doang kan. Dan itu deh kalau bagi gue manajemen kayak gue gitu. Gue tidak boleh malu gitu ya. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan pada orang yang pinter ya. Gue selalu belajar, bertanya. Bahkan dengan anak-anak yang muda yang sekarang. Karena kita harus mau tahu itu. Ya kan kita punya keterbatasan umur dan sebagainya gitu. Ya kayak salah satu tujuan gue sekarang gitu ya, misalkan gue berkelompok
dengan anak-anak atau musisi muda kayak di RMBC itu, Rakyat Musisi. Di situ isinya kan musisi-musisi muda. Iya sih. Yang karyanya beginilah, yang begini. Gue sekedar lihat gitu loh. Oh gini. Nah pada satu saat gue tanya nggak jadi masalah. Tanya aja anak-anak di RMBC. Gue pasti gue nggak malu gitu loh. Ya itu yang harus dilakukan gitu loh. Iya, benar-benar. Ya hanya satu aja sih gue yang belum, cita-cita gue. Gue di RMBC tapi belum pernah bisa mengkolaborasikan mereka membuat satu karya. Itu asik banget gue yakin tuh. Ya. Benar-benar. Ya mungkin teman-teman yang nggak tahu RMBC itu Rakyat Musisi Musisi Badminton Club. Jadi itu adalah klub badminton, ya bukan profesional banget juga ya. Bukan. Emang buat seru-seruan aja. Ya pokoknya anak-anak yang entertainment lah. Udah selama 3 tahun, mau 4 tahun kali ya 2018. 4 tahun kita udah jalan bareng ya Om. Maksudnya main-main badminton. Tapi benar yang Om Dhani bilang sih. Dan itu kan dari berbagai. Iya, kenapa nggak bisa gitu? Ada session, ada yang musisi indie, ada yang penyanyi. Ada produser loh. Label, ada produser juga, ada fotografer, apa semua deh. Nyampur deh. Kru. Ada kru juga benar, ada kru juga, ada head kru. Ada sound engineer juga. Wah, rame deh pokoknya. Ada lulusan luar negeri, ada lulusan dalam negeri, ada yang nggak lulus juga. lengkap, semua lengkap banget. Jadi kalau teman-teman yang suka badminton boleh join, tapi syaratnya kalian harus seniman ya. Seniman. Kalau kantoran nggak boleh ikut. Dan sabar. Dan sabar karena kita lebih ke mental ya. Skill sebenarnya ya bisa diadu lah. Cuman mental, kita menang di mental aja. Gitu. Oh benar juga sih Om, benar. Maksudnya itu jadi mimpi lo ya. Ya mimpi gua nggak, tapi kan asik ya. Iya. Jadi kita memanfaatkan situasi tertentu lah ya. Iya. Tapi itu yang harus digarisbawahi juga, bahwa kita harus terus belajar dan nggak pernah malu ya untuk bertanya. Iya, jangan pernah malu. Karena kan gitu Om. Wah, gue senior nggak, pokoknya lu ikutin gue udah pernah sukses nih dengan cara ini. Biasanya kan gitu. Nggak bagus di RMBC itu. Sedangkan itu ya, maksudnya berarti lu sangat memahami dengan ya perkembangan zaman tetap harus diikutin. Oh iya, harus diikutin. Kadang-kadang gue datang ke sebuah konser gitu, gue ngeliat, lihat, oh udah baru lagi nih orangnya ini. Oh ini udah baru lagi. Ya expertnya apa gini dan sebagainya gue. Iya. Dulu masih misalkan gambar atau apa ya, sound engineer gue masih ngambil dari luar, buat sendiri. Sekarang kalau perlu kita bayar, udah bayar aja kayak gitu. Iya langsung ya. Keren, gila Om tadi, top banget sih. Mantap. Om, mungkin sebelum mengakhiri obrolan ini, yang pengen gue tanyain satu hal, apalagi mimpi lo yang pengen lo gapai atau mungkin belum tercapai nih di kehidupan lo, di karir lo. Gua deh kalau dibilang apalagi itu gue juga sekarang bingung sebetulnya. Gua tuh sempat akhirnya drop gitu ya. Setelah Gigi, gua nggak dengan Gigi tuh gua kan ke promotor masih ada gitu ya. Karya-karya. Setelah itu, setelah saya slang apa gitu deh, terus gua berhenti gitu ya. Gua berhenti karena lu tanyakan gua aja apa yang belum pernah gua lakuin. Semuanya insya Allah gua. Ya. Sampai ya dulu pernah cita-cita gue gini, aduh gue pinginnya rekaman di tempatnya Beatles. Beatles itu dewa gue lah ya, gue suka ya. Karena gue mengakui dia komplit itu. Coba, akhirnya gue bisa jalanin seperti ini. Terus rekaman apa lagi? Yang berhubungan orkestra. Di sini di luar gue udah pernah. Seperti itu. Bawa Gigi model gini ke konser tunggal, bawa slang gitu ya. Bahkan nanti insya Allah kalau gue jodoh, gue God Bless yang 50 tahun. Dan terus cita-cita mau Oma Irama gitu kan. Gue juga pingin tuh Oma Irama tuh konser gitu. Tunggalnya dia gitu. Wah itu pasti keren gitu. Jadi kalau ya gue sih sekarang ngikutin aja. Dan gue lihat ini tingkat out the box-nya sampai di mana gitu. Kalau tinggi, oh asik tuh. Tapi kalau biasa-biasa, aduh enggak. Lu orang yang suka ini ya, melihat tantangan. Oh iya, gue suka banget. Ini ada yang baru lagi nih, kayak seru nih. Ya, dan gue datang dan belajar gue mau. Oh begini, gini. Dari situ malah terus timbul kreativitas. Ide baru ya. Seperti. Keren, gila. Oke Om, nih buat teman-teman yang mau masuk di industri dan mungkin pengen jadi kayak lo lah, maksudnya berada di industri belakang layar, pengen bantu, mungkin saran-saran, pesan-pesan yang bisa lo sampaikan buat teman-teman di rumah.
Kalau gua terus jangan pernah berhenti untuk belajar ya, gengsi untuk belajar juga jangan pernah takut gitu. Terus berusaha terus menjadi orang yang kreatif, tapi kreatifnya bisa kreatif menjual gitu. Ketika itu sudah dapat, lo boleh idealis. Menentukan diri lo di idealis. Melihat perkembangan ya, terus juga network itu sangat penting. Networking itu sangat penting gitu. Ya, kalau yang lain-lainnya bisa diikutin bersama ya. Sekarang apalagi informasi itu gampang sekali didapat. Dari YouTube misalkan gitu. Itu dapat banget gitu. Dan jangan pernah berkhayal mengadakan sesuatu yang terus dia mengatakan bahwa ini gua yang pertama gitu ya. Oh, oke. Ya jalanin aja tapi yang beda-beda ya apa-apa gitu. Artinya apa? Jangan pernah puas. Jadi biar bisa. Jangan banget sombongnya biar bisa terus. Gitu. Keren. Semoga itu bisa menjadi masukan buat teman-teman. Jadi pelajaran mungkin kalian bisa memikirkan lagi apakah mungkin jalan gua adalah menjadi the next Dani Pete. Nah itu kalian boleh pikir-pikir lagi. Kalian boleh memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kalian ya. Mungkin bukan menjadi orang yang di depan panggung, tapi orang di belakang layar juga salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan lagi dan juga masih banyak hal yang pengen ditanyakan tentang Om Dani, boleh langsung aja follow Instagramnya beliau di @dani_pete. Bener ya sih? Iya. Iya kan? DHANNI doang ya? N satu doang. Bentar kita taruh di sini nih. Sepanjang ini. Dani Pete. Kalian boleh langsung tanya follow karena dia sangat aktif di Instagram dan juga pasti DM kalian akan dibahas. Iya nggak sih? Enggak juga ya? Enggak juga sih, enggak gua aja. Ya tapi tanya aja lah, siapa tahu kan hoki bisa dijawab. Yang jelas gua aktif di RMBC setiap hari Selasa, kalau mau datang lawan gua boleh gitu ya. Tapi harus jago dulu. Kalau nggak jago lu buang-buang waktu. Iya, lu buang-buang waktu, buang-buang duit. Buang-buang uang Pokari. Oke Om, thank you banget udah Thank you, Deng. Thank you. Bisa berbagi cerita-cerita ini sangat berharga dan bermanfaat karena di Serundeng baru lu yang ngobrol tentang gini. Sisanya kan musik, oh, iya. musik. Kehidupan bermusik yang ya sebenarnya kita udah lihat dan kalau gue pribadi ya gue jalanin juga kan. Cuma kalau yang cerita lo kan gue juga baru-baru denger juga. Gitu. Sip. Sehat-sehat terus Om Dani. Terima Sukses kasih. terus buat Post Entertainment. Jangan lupa juga teman-teman boleh follow Post Entertainment. Mungkin punya pertanyaan atau mungkin mau kolaborasi event. Asal eventnya out of the box ya. Kalau standar-standar jangan deh. Capek deh. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan terus Serundeng di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share buat teman-teman yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa mengetahui dunia musik, mengetahui dunia industri musik hiburan yang mungkin kalian hanya tahu sebagian. Semoga ini bisa memberikan gambaran baru biar lebih luas lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksin. Bener? Dan jangan lupa kita tos aja deh. Dan jangan lupa kita tos dulu sebelum mengakhiri ini. Teman-teman, sampai jumpa di Serundeng, seru-seruan bareng Laude.